semuanya, sekarang kita akan belajar tentang rumus sum, tetapi dengan dimodifikasi oleh rumus if. Jadi untuk menjumlahkan, tetapi dengan kriteria tertentu. Nah, di sini sudah ada data karyawan suatu perusahaan, sudah ada nomor, kemudian nomor induk karyawan, nama, jenis kelamin, kemudian jabatan, lama bekerja, dan kemudian gaji. Gaji di sini ada gaji pokok, kemudian tunjangan, jumlah kotor, kemudian ada juga potongan. Di sini potongannya cuma 1, PPh 21 sebesar 6%, dan kemudian terima gaji bersih setiap karyawan itu berapa. Nah, sekarang tugas kita adalah mengisi kolom-kolom yang kosong ini, yang berwarna. Tunjangan, berapa dapatnya setiap orang, kemudian jumlah gaji kotor itu berapa, potongannya berapa, kemudian terima gaji bersihnya jadi berapa. Selain itu juga pimpinan perusahaan ini meminta data jumlah gaji karyawan laki-laki saja itu berapa, kemudian jumlah gaji karyawan perempuan itu berapa jumlahnya. Nah, yang pertama kita akan mencoba mengisi tunjangan. Di sini sudah ada ketentuannya bagaimana cara mengisi tunjangan. Nah, di sini ada notes-nya, tunjangan ini diisi, kolom ini diisi sesuai lama bekerja karyawan, kemudian dikalikan 200.000. Jadi untuk 1 tahun itu tunjangannya 200.000. Misalkan 7 tahun tinggal dikalikan saja. Caranya bagaimana? Jangan lupa aktifkan sel ya, sel yang akan dihitung. Nah, ini saya mengaktifkan H7 selnya. Kemudian sama dengan semua rumus atau formula yang ada di Excel itu harus didahului dengan sama dengan. Tadi perintahnya, notes-nya adalah lama bekerja dikalikan dengan 200.000. Jadi lama bekerja itu ada di sini ya kolomnya ya. Kita klik di sini lama kerja dia 7 tahun untuk Dikta Prakoso. Kemudian dikali. Dikali itu kalian bisa menggunakan bintang. Kemudian tadi perintahnya adalah dikali 200.000 ya. Jadi kita tulis saja 200.000. 200.000. Jangan lupa dihitung nolnya ada 5 ya. Setelah itu di enter. Nah, jadilah 1.400.000 untuk tunjangannya si Dikta Prakoso ini. Kemudian untuk ke bawah kita copy sampai Nairalisha. Nah, seperti ini. Jadi udah terlihat semua tunjangannya itu berapa-berapa. Beda-beda ya karena lama bekerjanya itu beda-beda tahunnya, ada yang 7 sampai ada juga yang 1. Setelah kita mengetahui tunjangan, kemudian kita di kolom selanjutnya menghitung jumlah kotor atau jumlah gaji kotor ya. Sini kan kolom gaji. Kemudian ini perintahnya adalah kolom ini diisi dengan jumlah gaji kotor yang diterima, yaitu gaji pokok ditambah tunjangan. Berarti gaji pokok yang sini ditambah tunjangan. Seperti yang sudah disampaikan sebelum-sebelumnya pada pertemuan sebelumnya, untuk menjumlahkan itu menggunakan rumus sum. Sama dengan kemudian sum, ketik sum, kurung buka, kita blok area. Tadi kan perintahnya adalah gaji pokok ditambah tunjangan. Berarti gaji pokok ditambah tunjangan ya. Udah benar ya ini ya area yang dihitung. Kemudian kurung tutup. Sudah ya, sudah kurung tutup tadi ini rumusnya. Sama dengan sum, kemudian areanya G7 sampai H7 yang di blok untuk dihitung, artinya itu yang
dijumlahkan, kemudian enter. Jadilah ini adalah jumlah gaji kotor si Dikta Prakoso sebagai kepala divisi. Nah, dia gajinya paling banyak ya karena dia adalah kepala divisi. Gaji pokok. Tetapi kalau tunjangan itu tidak memperdulikan jabatan, tetapi di sini ketentuannya adalah lama bekerja dikalikan 200. Nah, di sini ada satu yang bekerja sudah 9 tahun, jadi tunjangannya paling banyak 1.800.000 meskipun dia bukan kepala, tetapi dia lama bekerjanya lebih banyak, jadinya tunjangannya pun lebih banyak. Meskipun gaji pokoknya tentunya lebih banyak si kepala divisi Dikta Prakoso ini. Kemudian jumlah gaji kotor ini dikopikan sampai ke bawah. Nah, bisa terlihat semua, jadi jumlah gaji kotor untuk masing-masing karyawan ini terlihat ya, gajinya berapa. Yang paling tinggi ini si kepala divisi tetap, kemudian paling rendah ada junior marketing. Jabatan junior marketing ini masih rendah gajinya, 3.700.000. Setelah kita berhasil menghitung tunjangan, kemudian jumlah kotor, geser ke potongan. Nah, di sini potongannya itu untuk pajak PPh 21 sebesar 6%. Nah, di sini ada keterangannya, kolom ini diisi dengan jumlah gaji kotor, kemudian dikalikan 6%. Berarti jumlah gaji kotor ini semua, yang biru ini dikalikan 6%. Seperti tadi, sama dengan kemudian jumlah gaji kotor diklik, dikali tadi memakai bintang, kemudian 6%. Kasih persentase seperti ini, 6 kemudian kasih persentase. Sama dengan kemudian jumlah gaji kotor diklik, dikali 6%. Kemudian enter, nah sudah ketemu jumlah potongan atau jumlah pajak yang harus dibayarkan si Dikta Prakoso. Itu sekian, 537.000. Kemudian kita copy saja sampai ke bawah. Nah, sudah ketemu jumlah potongannya masing-masing karyawan. Kemudian kita geser ke gaji bersih atau gaji yang diterima oleh masing-masing karyawan. Notes-nya, catatannya adalah kolom ini diisi dengan jumlah gaji kotor dikurangi potongan PPh 21 ini ya. Jadi jumlah gaji kotor yang biru ini dikurangi sama potongannya yang merah. Untuk mengurangi, kita menggunakan rumus simpel aja, sama dengan tadi notes-nya adalah gaji kotor, ini ya, gaji kotor dikurangi potongan PPh 21. Kita kasih simbol minus atau kurang, kemudian diklik yang PPh 21 potongan. Nah, jumlah potongannya berapa? Jadi jumlah kotor dikurangi potongan. Kemudian enter. Nah, ini sudah ketemu gajinya Pak Dikta Prakoso. Kemudian kita copy ke bawah untuk melihat gaji bersih masing-masing karyawan. Nah, ini artinya berarti masing-masing karyawan terima gaji itu sekian. Kalau Pak Dikta itu 8.413.000 karena sudah dipotong PPh, potong pajak ya. Kemudian untuk si Jenaira yang terakhir ini gajinya yang diterima adalah 3.478.000. Ini juga sudah dipotong pajak. Kemudian ini adalah jumlah yang ditanyakan adalah jumlah gaji pokok, jumlah tunjangan, jumlah gaji kotor, jumlah potongan, dan jumlah gaji bersih. Sudah berkali-kali ini ya, materi ini disampaikan, rumusnya sama dengan kemudian sum, jumlah itu sum, kurung buka, G
kita tarik dari atas ke bawah karena yang dicari di sini itu untuk menghitung semua gaji pokok itu totalnya berapa, tunjangan berapa, jumlah gaji kotor berapa, potongan PPh berapa, dan jumlah gaji bersih semua karyawan pada divisi marketing ini berapa. Jadi kita dari atas ke bawah ya, jadi hitung-hitungnya semua karyawan. Kurung tutup, jadilah ketemu jumlah gaji pokok itu berapa. Nah, kita tinggal copy ke samping sampai sini. Nah, karena ini kalau di copy jadinya warnanya berubah, kita kasih warna lagi ya, kuning, ini tadi biru. Biru, kemudian ini merah, dan ini hijau. Nah, udah. Nah, ini jadi terlihat jumlah gaji pokok yang akan dibayarkan oleh perusahaan itu sekian, tunjangannya sekian, gaji kotornya jumlahnya sekian, kemudian potongannya sekian, dan gaji bersih yang akan dibayarkan sekian. Selanjutnya masih ada 2 yang belum diisi karena ini pimpinan perusahaan pengen mengetahui jumlah gaji karyawan laki-laki saja itu jumlahnya berapa kalau dihitung. Kemudian gaji karyawan perempuan berapa. Nah, di sini udah ada notes-nya, keterangannya. Kalau jumlah gaji karyawan laki-laki diisi total semua gaji karyawan berjenis laki-laki. Ini yang dimaksud adalah gaji bersih ya. Total semua gaji bersih karyawan berjenis laki-laki. Begitu pula yang perempuan, ini juga gaji bersih. Jadi nanti perusahaan itu mengeluarkan uang untuk gaji bersihnya pada karyawan laki-laki itu berapa, karyawan perempuan berapa. Nah, caranya adalah sama dengan, perhatikan ini rumus modifikasi sum dan if. Sama dengan sum if. Kita pilih sum if seperti ini, kurung buka. Karena yang diminta adalah laki-laki, kita akan hitung, kita pakai area jenis kelamin. Di blok semuanya, jenis kelamin. Kemudian koma, kemudian petik, karena yang diminta laki-laki dan di sini jenis kelamin laki-laki itu kodenya L. Petik lagi, diapit petik kode L-nya ini, kriteria yang diminta. Yang diminta ini adalah laki-laki dari kolom jenis kelamin. Kemudian koma lagi. Kemudian kita pilih atau blok terima gaji bersih. Nah, setelah itu ditutup. Nah, sudah ketemu, ini adalah jumlah dari seluruh gaji karyawan laki-laki yang ada pada divisi marketing PT Karunia Indah Abadi. Total gaji bersih karyawan laki-laki. Ini saya perbaiki ya, gaji bersih. Nah, ini juga gaji bersih. Begitu pula yang perempuan, kita kasih rumus sum if sama dengan sum if kurung buka blok jenis kelamin, area jenis kelamin, koma, jangan lupa koma, semua kode atau formula yang saya tuliskan ini harus lengkap, koma, titik, petik, semua harus ada, kurung tutup, kurung buka, semua harus lengkap ya. Kemudian petiknya ini P, karena yang diminta adalah kriteria perempuan dan di
sini jenis kelaminnya itu berkode P. Ketiknya jangan lupa diapit petik kodenya, kriteria P. Kemudian koma lagi. Selanjutnya di blok area terima gaji bersih kurang tutup. Nah, jadilah. Nah, ini adalah rumus gabungan ya, modifikasi sum if. Sum dan if. If itu dalam bahasa Inggris itu kan artinya jika. Nah, di situ ada keterangan jumlah gaji bersih karyawan jika karyawan itu berjenis kelamin laki-laki, maksudnya seperti itu. Ya. Semoga pembelajaran kita hari ini bermanfaat dan silahkan dikerjakan sesuai dengan apa yang saya praktekkan pada hari ini. Pada video kali ini, semoga bermanfaat dan semoga kalian memahami ya. Terima kasih.